Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca berita terkait Anies Baswedan yang dimana beliau sering dicap sebagai tokoh yang intoleran. Tokoh intoleran artinya tokoh yang tidak memiliki simpati, ya, atau tokoh yang tidak memiliki simpati terhadap orang yang berbeda, atau tokoh yang tidak memiliki yang sering melakukan diskriminasi terhadap mereka yang berbeda faham, berbeda pilihan politik, berbeda agama, berbeda ras dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membaca berita yang menyangkal terkait hal tersebut. Judulnya, Masyarakat Bali banyak yang mendukung Anies Baswedan. Kita ketahui bersama, Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya itu beragama Hindu. Ya. Anies pun diterima sebagai bentuk bahwa Anies itu bukan tokoh yang intoleran. Beliau juga diterima di provinsi Bali. Judul berita kali ini adalah Masyarakat Bali banyak yang mendukung Anies Baswedan. kbnews.com. Denpasar, KBA. Ketua DPW Relawan Anies P24 Provinsi Bali Ahmad Baras menepis anggapan Bali merupakan basis partai tertentu sehingga Anies Baswedan tidak memiliki pendukung di Pulau Dewata tersebut. Dia menegaskan ada banyak warga Bali yang menjadi simpatisan Gubernur DKI Jakarta. Atas dasar apa Bali disebut hanya milik partai tertentu? Saya kurang sependapat kalau dikatakan Bali itu bukan basisnya Anies. Anies juga punya banyak pendukung di Bali, jelas Baras kepada KBA News Sabtu 2022. Meski demikian, dia mengakui banyak pendukung Anies yang belum secara terang-terangan menyatakan sikap politiknya. Apalagi memang pendukung Anies di Bali belum terorganisir secara baik. Tapi orang yang sejalan dengan Pak Anies banyak. Yang setuju dengan program-program dan ide-ide Pak Anies banyak. Papar warga asli Bali kelahiran Jembrana dan tinggal di Denpasar ini. Karena itulah katanya, relawan Anies P24 Provinsi Bali dibentuk. Selain itu, menyosialisasikan kepada yang belum mendukung. Tentunya juga untuk mengorganisir dan menghimpun masyarakat yang sejak awal sudah menyatakan dukungannya. Memang kami melangkah sangat hati-hati. Kita melihat bagaimana animo masyarakat terhadap suara pencalonan Anies sebagai presiden. Ternyata bagus, ungkap tokoh yang berprofesi sebagai pengacara ini. Melihat tingginya animo masyarakat tersebut, karena itu tidak sedikit warga Bali yang langsung bersedia menjadi bagian dari relawan Anies P24. Padahal awalnya mereka baru bermaksud untuk melakukan sosialisasi. Tadinya kita mau sosialisasi dulu, ini loh Pak Anies, ini keberhasilannya. Tapi ternyata mereka lebih tahu dari relawan. Kami sudah tahu Pak, kami mendukung Pak Anies, jadi kita tidak lagi banyak sosialisasi. Mereka langsung bergabung, banyak yang mau bergabung. Imbuh wartawan Kompas 1990, 1996 dan Republika 1996, 2015. Makanya saat ini relawan Anies P24 sudah terbentuk di semua kabupaten kota di pulau surganya wisatawan tersebut. Ketua DPD relawan Anies P24 se-Bali ini pun sudah dilantik pada Sabtu akhir pekan lalu, yang dilanjutkan dengan rapat kerja wilayah Rakerwil dengan tema Jaga Kebersamaan untuk Kemenangan 2024. Pimpinan relawan Anies P24 tingkat kabupaten kota tersebut juga bermacam-macam. Berasal dari beragam latar belakang. Ketua relawan Anies di Bangli misalnya, itu beragama Hindu, kata Baras menekankan. Karena memang dia menambahkan relawan Anies P24 untuk semua kelompok masyarakat. Mereka tidak membeda-beda latar belakang suku, agama, usia termasuk jenis profesi. Kita mendekati seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang. Itu salah satu poin keputusan Rakerwil tandasnya. Para pemirsa dimanapun saja berada, Anies Baswedan dicitrakan sebagai tokoh yang intoleran. Tentunya dengan membaca berita ini,
Ini sedikit memberikan counter terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Dan saya pikir kunjungan-kunjungan ke daerah yang dianggap sebagai minoritas di Indonesia, terutama dalam hal agama, itu harus banyak dikunjungi. Misalnya di Bali atau ke Bali, ke Papua, dan kalau ke Papua sudah dilakukan kunjungan kemarin, terus ke Manado misalnya, atau ke NTT, negara-negara yang kabupaten-kabupaten yang dianggap sebagai basis minoritas itu perlu diperbanyak dikunjungi, melakukan dialog di sana dan meyakinkan kepada mereka bahwa sungguhnya Anda bukanlah tokoh seperti yang diframingkan pada hari-hari ini, pada beberapa waktu terakhir. Dan memang dibutuhkan komunikasi yang harus diperlukan komunikasi dan diplomasi yang yang penting agar citra Pak Anies Baswedan sebagai tokoh yang lahir dari politik intoleran itu bisa dihapus. Dan sebenarnya sejauh ini itu hanyalah persepsi sebenarnya, persepsi yang dibangun di publik akibat sakit hatinya lawan politik di Pilkada 2017 lalu di DKI Jakarta. Karena terbukti selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, belum ada atau tidak ditemukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada sikap intoleran, pada sikap diskriminatif, misalnya diskriminatif kepada bukan pendukungnya misalnya, atau beliau diskriminasi terhadap yang non Muslim di Jakarta misalnya, kan sejauh ini belum ada bukti yang mengarah ke sana. Kalau memang ada dan persepsi publik pada saat ini terkait Anies Baswedan kan bukan pemimpin yang intoleran, ya. Cuma harus diakui ketika pilkada DKI Jakarta 2017 lalu polarisasi itu sangat nyata kita lihat, ya. Kita lihat. Cuma setelah beliau terpimpin sebagai kepala daerah di DKI Jakarta, kan tidak ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada sikap intoleran itu sendiri. Anggaran untuk rumah ibadah, ya, digelontor untuk semua rumah ibadah, untuk masjid, untuk gereja, untuk vihara, dan tempat-tempat ibadah lainnya kan dianggarkan juga di APBD DKI Jakarta, bukan hanya anggaran untuk masjid saja, misalnya untuk marbot masjid, marbot gereja. Mohon maaf, saya tidak tahu apa istilahnya untuk penunggu gereja itu, penjaga gereja, mohon maaf saya tidak tahu istilahnya, atau yang lainnya untuk tokoh agama sudah istilahnya, dan pengurus agama itu kan digelontorkan juga anggaran dengan sekitar sudah yang jumlahnya ratusan miliar selama belum memimpin DKI Jakarta. Makanya saya mencurigai kalau politik identitas yang dilekatkan kepada Anies itu hanya dilontarkan oleh pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi Anies Baswedan itu sendiri, ya, yang tidak ada bukti sebenarnya. Oke, beliau dicap intoleran, tapi buktinya tidak ada. Selain itu juga beliau dicap korupsi terkait dengan pelaksanaan Formula E. Sampai sekarang belum ada bukti yang mengarah ke sana. Bahkan menurut majalah Tempo, ya, beliau ingin dikriminalisasi terkait dengan kasus Formula E tersebut. Ada percakapan salah seorang petinggi penegak hukum di negeri ini, ya, yang ingin mentersangkakan Anies Baswedan, padahal bukti yang mengarah ke sana, dua alat bukti yang mengarah ke sana itu belum ditemukan. Nah, itu makanya saya mencurigai isu-isu intoleran, isu-isu korupsi. Kalau korupsi tidak terlalu digembar-gemborkan, yang paling digembar-gemborkan adalah isu intoleran ini. Sekali lagi saya khawatirnya isu ini
hanya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendelegitimasi Anies Baswedan, kemudian mengambil keuntungan dari isu tersebut karena tokoh yang dimiliki oleh karena tokoh yang dimiliki oleh lawan politiknya itu tidak memiliki prestasi yang selevel dengan Anies Baswedan. Nah, itu kekhawatirannya. Karena sekali lagi persepsi yang muncul di depan publik terkait intoleran itu tidak ada bukti. Bahkan menurut hasil survei tidak ada yang mengatakan bahwa Anies adalah tokoh intoleran. Tapi hasil survei yang muncul di sana adalah Anies merupakan tokoh yang berprestasi. Seperti yang saya sampaikan pada dalam kesempatan sebelumnya, bahwa ada tiga persepsi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat, yang terbangun di tengah masyarakat terkait tokoh yang akan maju pada 2024. Yang pertama, tokoh yang dekat dengan rakyat, itu disematkan kepada Ganjar Pranowo. Ada tokoh yang tegas, itu adalah disematkan kepada Prabowo Subianto. Yang terakhir adalah tokoh yang berprestasi, sebab itu Anies Baswedan. Tidak ada yang mengatakan bahwa tokoh intoleran, itu kan tidak ada. Makanya mungkin kecurigaan saya ada benarnya juga. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.